Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hitam untuk melaksanakan tugas budaya bangsa pergi ke Museum Betawi Situ Babakan. Museum Betawi Situ Babakan ini mulai dibangun pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015 dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2017. Namun saat dibuka untuk pertama kali, koleksi yang dipamerkan masih sangat terbatas dan bersifat pinjaman dari museum-museum lain. Pada tanggal 11 Januari 2022, Museum Betawi telah secara resmi memenuhi persyaratan pendirian museum dan dimasukkan ke dalam basis data Museum Indonesia yang dimiliki Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Baju atau pakaian sadaria adalah pakaian yang biasanya sering digunakan oleh para pria Betawi. Oleh masyarakat umum disebut dengan sebutan baju koko dan celana komprang, dan biasanya celana yang digunakan ada ukuran tanggung. Untuk penggunaan dari pakaian adat sadaria ini ternyata memiliki beberapa syarat. Pakaian adat ini hanya diperuntukkan untuk para pria Betawi yang telah dipanggil dengan sebutan abang. Kebaya kerancang adalah jenis busana tradisional kaum perempuan Betawi yang terdiri dari kebaya dan kain. Busana ini digunakan untuk keperluan resmi atau berpergian. Dahulu hanya bisa dikenakan oleh para nyai, yaitu gundik tuan Belanda yang banyak duit, karena harga kebaya ini memang selangit pada masanya. Pada awalnya, kebaya ini disebut dengan kebaya encim. Namun oleh Persatuan Wanita Betawi, nama ini kemudian diganti dengan kebaya kerancang. Kerancang berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti berlubang. Bir peletok. Bir peletok adalah minuman berwarna merah yang menyehatkan dan menyegarkan. Dapat dihidangkan dingin atau agak panas. Bahan utama pembuatannya terdiri dari air, gula pasir, kayu manis, jahe, serai, cengkeh, kayu babakan secang, biji pala lada bulat yang dibelah, cabai jawa, daun jeruk purut, daun pandan, kapolaga yang dibelah, dan garam. Sebagai minuman yang menyehatkan dan menyegarkan, bir peletok menjadi salah satu menu pada industri pariwisata. Secara seremonial, jamuan makan, stand di acara pameran, atraksi wisata, dan pentas seni budaya. Salah satu aspek penting dalam suatu budaya adalah pakaian adat. Sama seperti suku lainnya, suku Betawi juga memiliki pakaian adat yang digunakan pada saat-saat tertentu. Pakaian adat Betawi dibagi menjadi 3 macam. Baju adat Betawi tersebut biasanya berupa baju yang biasa dipakai sehari-hari, pakaian resmi, dan pakaian pengantin. Ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan salah satu kesenian khas Betawi yang memiliki filosofi sebagai lambang kekuatan, yang memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban, tegar, berani, tegas, jujur, dan anti manipulasi. Layaknya manusia, ondel-ondel juga memiliki jenis kelamin. Biasanya wajah ondel-ondel laki-laki berwarna merah dengan alis hitam tebal. Tidak hanya itu, matanya pun dibuat melotot ditambah dengan kumis dan senyuman yang menyeringai, akan tetapi terlihat ramah. Sedangkan wajah ondel-ondel perempuan berwarna putih, bermata hitam sayu, alis hitam melengkung, bibir merah, dan biasanya telinganya beranting. Wajah ondel-ondel juga bisa dibedakan dari pakaiannya. Ondel-ondel laki-laki biasanya akan menggunakan baju adat berwarna gelap, sedangkan ondel-ondel perempuan menggunakan warna cerah polos atau dengan motif kembang-kembang.
Batik Betawi. Siapa yang tak kenal batik? Bahkan batik telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu budaya warisan dunia asli Indonesia pada tahun 2009 lalu. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kain khas, begitu juga dengan salah satu suku yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu suku Betawi ini. Batik Betawi memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu warnanya yang mencolok dan gambar-gambarnya yang menggambarkan tentang kebudayaan Betawi. Motif batik Betawi juga banyak dipengaruhi oleh budaya Arab, India, Belanda, dan Cina. Batik Betawi juga memiliki filosofi atau makna sebagai keseimbangan alam semesta untuk memenuhi kehidupan yang sejahtera dan berkah. Batik Betawi juga biasanya digunakan sebagai seragam karyawan atau karyawati berbagai kantor pemerintah dan swasta, industri pariwisata, sekolah, dan berbagai acara seremonial, objek dan atraksi pariwisata, serta pentas seni budaya. Kerak telur. Kuliner ini memang sudah melekat erat dengan budaya Betawi yang bermukim di Jakarta. Apalagi saat acara Pekan Raya Jakarta, pasti banyak penjual kerak telur yang berkumpul dan menjajakan dagangan mereka. Kerak telur yang merupakan makanan asli Betawi dengan bahan-bahan dasar beras ketan putih, garam, merica bubuk, kelapa muda parut yang disangrai atau serundeng, telur ayam atau telur bebek, ebi, dan bawang goreng ini memiliki filosofi sebagai sisi kehidupan manusia yang mengalami perubahan lingkungan secara alamiah, juga sebagai perlambangan pergaulan yang harmonis. Sebagai makanan ringan atau selingan kudapan, kerak telur menjadi salah satu menu pada industri pariwisata. Secara seremonial jamuan makan, stand di acara pameran, atraksi pariwisata, dan pentas seni budaya. Rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah tradisional Betawi ini berbentuk bujur sangkar sama sisi atau persegi. Bentuk atapnya pun memiliki beberapa pasang atap sehingga terlihat seperti lipatan kebaya, yang akhirnya menjadi asal-usul rumah kebaya. Ciri khas rumah kebaya salah satunya adalah memiliki serambi berukuran luas yang berfungsi untuk menerima tamu atau sebagai teras untuk bersantai seluruh anggota keluarga. Teras ini juga dikelilingi dengan pagar kecil dengan motif yang khas. Ada pula tangga kecil yang terbuat dari 3 susun batu bata sebagai jalan masuk ke serambi rumah.